Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Mbak. Selamat siang, Pak. Baik ya, ini kita pertemuan ke-12 ya. Materinya sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Pembahasan Sudah, Pak. kita ya pada materi ke-12 ini adalah tentang kode etik dan profesionalisme ya. Jadi kode etik dan profesionalisme di dalam dunia kerja ini sangat penting ya bagi kita sebagai seorang profesional. Karena kode etik di sini adalah merupakan sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional yang secara tertulis tegas ya menyatakan yang benar dan baik, serta yang tidak benar dan tidak baik bagi seorang profesional. Nah, tujuan kode etik di sini adalah agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau kepada konsumennya ya. Pengertian daripada profesional di mana orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu. Nah, misalnya nanti kalian profesional di bidang elektro ya. Elektro nanti lebih ini lagi di bidang listrik, misalnya listrik tegangan tinggi, tegangan menengah ya. Dan ada banyak lainnya. Kemudian juga memerlukan latihan khusus ya dengan kurun waktu tertentu. Kemudian hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahliannya ya. Dan juga hidup dengan mempraktekkan keahlian tertentu dengan kita terlibat dalam suatu kegiatan tertentu sesuai dengan keahlian kita. Serta juga memiliki pendidikan khusus ya yang profesional. Kemudian kita juga memahami kaidah dan standar dari moral profesi serta etika profesi di dalam bidang pekerjaan kita ya. Jadi memang si profesional di sini memang benar-benar orang yang ahli profesi dalam bidangnya ya. Nah, menurut Kamus Bahasa Berbahasa Indonesia ya, profesional di sini terkait dengan profesi ya, kemudian pekerjaan yang dilakukan juga memiliki kepandaian khusus ya, kemudian juga salary-nya juga berbeda daripada yang tidak profesional ya. Profesionalisme merupakan paham ya yang menciptakan dilakukannya kegiatan kerja tertentu dalam suatu masyarakat berbekal dengan keahlian yang tinggi dan juga berdasarkan rasa keterpanggilan kita ya. Bagaimana kita terpanggil untuk semangat pengabdian, memberikan pertolongan kepada sesama ya yang mengalami kesulitan tentunya ya. Itu adalah profesionalisme ya. Nah, bagaimana yang dikatakan seorang apabila profesional? Tentu seorang profesional itu dituntut memiliki pengetahuan. Nah, tentu kita ya nanti kalian misalnya setelah lulus tentu harus ada memiliki pengetahuan ya. Kemudian harus juga ada penerapan keahliannya seperti apa ya. Kemudian juga tanggung jawab sosialnya juga perlu, kemudian pengendalian dirinya, serta etika bermasyarakat sesuai dengan profesi yang kita miliki ya. Ada 3 watak kerja profesionalisme ya. Pertama itu adalah kerja seorang profesional itu beriktikat untuk merealisasikan kebaikan demi tegaknya suatu kehormatan profesi yang kita geluti ya. Jadi tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material ada ya. Kemudian kedua, kerja seorang profesional juga itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis ya yang berkualitas tinggi yang kita capai melalui proses pendidikan atau juga pelatihan ya.
Ketiga adalah kerja seorang profesional itu diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moralnya. Nah, kita harus menunjukkan pada suatu mekanisme kontrol ya, berupa kode etik yang kita kembangkan dan kita sepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi ya. Jadi, materi kode etik dan profesionalisme itu. Silahkan jika ada tanggapan, pertanyaan ya. Sambil menunggu itu, tolong diaktifkan videonya. Saya mau ambil absensi record kita. Silahkan yang belum aktif videonya diaktifkan. Raihan, Iqbal, Gea, Yofi. Gea, Raihan, Yofi. Oke, baik ya. 1, 2, 3. Oke, sudah saya ambil ya rekod absensi kita. Selanjutnya silahkan ada tanggapan atau pertanyaan terkait kode etik dan profesionalisme.